Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bin'amin katsira zahirati wa batina min imanin wa taufiqin wa hidayah wa istiqlalin wa khurriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para santriwan santriwati, asatid asatidzah mukimin mukimat yang dirahmati oleh Allah, tamu yang hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati, kita awali dengan memuji syukur kehadirat Allah di malam hari ini. Sehat walafiat, semuanya sehat anak-anak ya. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Kita berikhtiar secara zahir maupun batin. Kita meminta kepada Allah semoga senantiasa mendapat perlindungan sehingga aman, selamat, sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari-hari ini kita berada pada momen yang mulia, pada kesempatan yang agung, bulan Muharram, bulan awal di tahun Hijriah, tahun yang menjadikan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tonggak sejarah untuk menghitung awal dimulainya perhitungan tahun Hijriah. Oleh karena itu anak-anak, kita memahami hijrah Nabi ini sebagai titik kulminasi perjuangan dakwah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga 17 Agustus 1945 juga menjadi titik kulminasi perjuangan para pahlawan di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Lebih dari itu anak-anak semua, mohon diperhatikan, jangan terpecah perhatiannya. Itu yang sugu-sugu dindikan dulu. Lebih dari itu anak-anak, loh kok saya diterus naik? Tutupan lawangi. Wis mari tinggal. Wis tutupan lawangi, jika mlebu metu arek. Perhatikan. Lebih dari itu anak-anak, di bulan Muharram ini
Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan terhadap perjuangan dakwah para nabi dan rasul. Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam setelah sekian waktu bertobat kepada Allah. Nabi Adam diusir dari dalam surga karena kealpaan dan kelalaiannya melanggar larangan Allah. Nabi Adam beserta istrinya dipersilakan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga dan bersenang-senang di dalamnya. Uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'. Ini sebuah reward penghargaan Allah kepada Nabi Adam dan istrinya. Ya. Tetapi anak-anak, ketika kita semuanya menikmati hasil dari sebuah reward, bukan berarti kita harus leluasa tanpa batas, tidak. Buktinya ayat itu tadi selanjutnya adalah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kalau di dalam kajian ilmu tafsir ungkapan seperti ini namanya notes stressing. Silakan antum berbuat apa, tapi nah itu sakaremu wis arep lapo ning ora oleh iki. Nah, Allah memberikan stressing, penekanan pada hal-hal yang harus diperhatikan. Tetapi nyatanya Kanjeng Nabi Adam dan istrinya melakukan perbuatan yang melampaui batas. Dalam kajian hukum namanya overlapping. Apa anak-anak? Iya, kalian hidup di pondok ini ada yang namanya the rule of game. Apa anak-anak? Ada aturan main dalam konteks sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada yang namanya sistem hukum. Apa anak-anak? Dan seluruh stakeholder, seluruh anggota sistem ini harus patuh terhadap aturan ini. Tidak boleh melakukan perbuatan yang melampaui batas. Kalau dalam istilah hukum tadi Pak Yai bilang apa? Over. Kalau ini sampai terjadi, maka Allah kemudian sampaikan fatakuna minadh-dhalimin. Akhirnya Kanjeng Nabi Adam beserta istrinya Ibu Hawa diusir dari dalam surga. Kalian pun begitu. Di pondok ini ada aturan, ada regulasi. Kalau anak-anak patuh, taat, baik, maka reward yang anak-anak terima. Tapi kalau anak-anak ini melakukan perbuatan yang melampaui batas, kira-kira anak sudah perhitungkan resikonya? Menerima apa anak-anak? Punishment. Itulah sebuah keseimbangan hidup, balancing di dalam kehidupan. Ada reward, ada punishment, ada penghargaan, ada. Nah itu. Iya, sing apik mlebu swarga, sing elek mlebu ya.
sing saleh swarga, sing toleh neraka, sing iman swarga, sing kafir ya itu namanya reward dan punishment, sebuah kelaziman. Akhirnya anak-anak, Kanjeng Nabi Adam menghadapi sebuah realita hidup di dunia yang serba pekewu. Serba pekewu. Kalau di dalam surga enak, makan disiapkan oleh bidadari, kerenteke pikir dituruti ambek Gusti Allah. Tapi kalau di dunia tidak bisa. Maka ketika itu anak-anak, Nabi Adam ketika diusir oleh Allah hidup di dunia ini langsung menghadapi sebuah realita kehidupan dunia. Intinya 3. Ya, siapa yang bisa? 1, menghadapi problem, harus bisa memenuhi kebutuhan makannya. Yang kedua, problem harus memenuhi kebutuhan pakaiannya, karena Nabi Adam diusir dari dalam surga, kebesaran surgawi dilorot kabeh ambek Gusti Allah, dicopot kabeh, ditetek ambek Gusti Allah. Kuluk yang menggambarkan sebuah penghormatan dicopot karo Gusti Allah. Ketika di dunia menghadapi realita hidup, problem memenuhi kebutuhan pakaian atau sandang. Yang ketiga apa anak-anak kira-kira? Iya, tempat tinggal. Ini kalau dalam kajian ilmu ekonomi namanya the problem of economic. Apa anak-anak? Iya, inti ilmu ekonomi 3 ini. Inti ilmu ekonomi 3 ini. Nabi Adam kalau di dalam surga gak mikir, karena semuanya sudah disiapkan secara sempurna oleh Allah. Tapi ketika di dunia wetenge lesu, tolek mangan dewe, maka kebutuhan makan. Wudo soalnya pakaian kebesaran surgawi ditetek ambek Gusti Allah, maka Nabi Adam harus memenuhi kebutuhan sandang. Begitu juga tempat tinggal. Nah, setelah menghadapi the problem of economic, selanjutnya Nabi Adam menghadapi persoalan selanjutnya. Ini perkara 3 ini kira-kira yang didahulukan yang mana? Mangan, pakaian, apa tempat tinggal kira-kira? Pakaian ya? Alhamdulillah. Kalau anak-anak memilih yang nomor 2, itu anak-anak menjadi manusia yang utuh. Amin Allahumma amin. Kalau sampai anak-anak memilih yang pertama ini bencana. Berarti anak-anak ini konsep hidupnya hidup untuk makan. Ya, yang didahulukan adalah menjaga muru'ah. Apa anak-anak? Memelihara kehormatan terlebih dahulu, menutup aurat, menutup aib. Maka yang harus didahulukan adalah kebutuhan pakaian atau sandang. Ini di dalam ilmu ekonomi namanya the problem of choice. Apa anak? Iya, skala prioritas. Jadi anak-anak harus cerdas. Ketika anak-anak menghadapi banyak persoalan kehidupan, maka anak-anak harus memetakan, melakukan mapping. Apa anak-anak? Apa mapping itu? Dipetakan. Endi sing perlu didhisikno, endi yang harus bisa ditangguhkan untuk pemenuhannya selanjutnya. Ini insya Allah kalau anak-anak ini
mampu bersikap seperti itu, insya Allah kemandirian anak-anak segera terbentuk. Anak-anak kalau di pondok ini termasuk juga membentuk kemandirian kan? Nggih. Disangoni karo wong tuane 200.000 saulan nak. Wong anjene ungsume corona nak. Bapak dodolan bakso sing biasane keliling-keliling nang kampung-kampung, nang sekolahan-sekolahan, gak iso keliling nak. Nang nggone pintu gerbang kampung ana tulisane ngene arek. Pemulung, pedagang keliling, mlijo dilarang masuk. Nggih ya? Nggih. Nang sekolahan ya ngono. Biasane dodolan nang nggone arek-arek sing mlebu sekolah. Saiki arek-arek sekolah gak ana sing mlebu soalé sekolahe daring. Masyaallah. Akhirnya pendapatannya menurun. Maka anak-anak, uang saku berapapun yang kalian terima dari orang tua disyukuri. Lah ya napa sing gak cukup? Harus cukup. Caranya bagaimana? Melakukan skala apa tadi Pak Yai bilang? Multiple choice. Apa anak-anak? Iya, belajar mandiri. Melakukan skala prioritas. Mana kebutuhan yang harus mana yang sifatnya wajib, mana yang sifatnya dan yang wajib inilah yang harus Itu namanya santri cerdas. Gak ngules saya. Lambene ngiling koyok slep pangreman. Masya Allah. Tapi insya Allah anak-anak ini santri yang cerdas. Amin. Allahumma amin. Anak-anak, ketika itu Nabi Adam bertobat kepada Allah dan tobatnya diterima oleh Allah tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Ada kejadian istimewa lagi anak-anak. Nabi Nuh alaihissalam yang menghadapi dakwah berat di tengah-tengah kehidupan umatnya berpuluh dan bahkan beratus tahun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah di tengah-tengah umatnya. Tidak banyak yang beriman kepada Allah dan mengimani Nabi Nuh. Akhirnya kaumi diadab ame Gusti Allah. Diwenehi air bah. Banyu mudhun saka langit, metu saka bumi. Anjene iki adabe Gusti Allah. Adabe Gusti. Nabi Nuh diutus sampai Gusti Allah gawe perahu. Dan perahu itulah ditumpangi Nabi Nuh beserta umat yang beriman dan akhirnya menyelamatkan beliau. Nah, kemudian Allah sampaikan fastawat alal judi. Perahu Nabi Nuh bisa berlabuh di atas bukit Judi juga tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Nggih. Ada lagi kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdakwah di tengah-tengah umatnya yang ketika itu menghadapi Raja Namrud dan bahkan bapaknya sendiri yang kafir. Luar biasa anak-anak tantangan yang dihadapi Nabi Ibrahim. Sampai Nabi Ibrahim iku rek dicekel, dicancang, banjur ngono diuncalno nang ndukur bediang. Dadi wong-wong kafir nglumpukno kayu akeh. Banjur ngono kayune dibong. Bareng wis membulat-bulat, menyala-nyala menjadi api yang
membara, Kanjeng Nabi Ibrahim diuncal nang ndukur. Wer. Masyaallah. Abote rek ya bila agamane Gusti dan Allah sampaikan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari kekejaman orang-orang kafir. Ini juga terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan masih banyak lagi cerita yang lain anak-anak tentang 10 Muharram yang menjadi momentum kemenangan perjuangan dakwah para nabi dan para rasul Allah. Semoga momentum Asyura juga Allah berkenan memberi kemenangan kepada perjuangan kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Karena hakikatnya santri ini kulak berjuang ya. Nggih. Muga-muga sampeyan kabeh diwenehi menang ambek Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Saya cukupi sekian. Walafu minkum dan diikuti pembacaan sholawat saking mojo geneng tani iki. Nggih. Kita sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum. Mugi-mugi rawuhe disarengi kelawan rahmat lan ridhane Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.